Salam semangat. Mari kita belajar tema 8 tentang gerak benda bersama saya, Ibu Lydia. Tujuan pembelajaran gerak benda adalah siswa mampu mengidentifikasi gerak dari suatu benda dan mampu menjelaskan pengertian gerak benda, manfaatnya, faktor yang mempengaruhinya, dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Benda tak hidup pun dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Seperti dalam permainan sepak bola, bola dapat bergerak karena ditendang atau dilempar. Sepeda dapat melaju karena pedal sepeda di kayu. Perahu layar dapat bergerak karena angin menghembus layar. Ada 5 poin penting yang akan kita pelajari tentang gerak benda. Poin pertama, pengertian gerak benda. Poin kedua, jenis gerak benda. Poin ketiga, manfaat gerak benda. Poin keempat, faktor yang mempengaruhi gerak benda. Dan poin yang kelima, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Poin pertama, pengertian gerak benda. Gerak adalah peralihan tempat, posisi, atau kedudukan. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perpindahan tempat atau kedudukan. Poin kedua, jenis-jenis gerak benda. 1. Gerak berputar. Pada umumnya, benda berputar pada porosnya. Benda yang berputar cepat dapat menimbulkan energi yang besar. Misalnya, putaran yang cepat pada turbin pembangkit listrik dapat menghasilkan energi listrik. Listrik tersebut digunakan untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. 2. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Benda yang bentuknya bulat mudah bergerak dengan cara menggelinding. Contoh benda yang bergerak dengan cara menggelinding antara lain bola dan kelereng. 3. Gerak jatuh. Gerak jatuh merupakan gerakan perubahan kedudukan benda dari atas ke bawah. Gerakan benda seperti ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Contohnya, daun yang gugur dan buah yang jatuh dari pohonnya. 4. Gerak memantul. Gerak memantul merupakan gerakan berbalik arah setelah benda mengenai bidang yang keras. Contohnya, ketika kamu mendribel bola basket. 5. Gerak mengalir. Gerak mengalir merupakan gerakan benda cair, yaitu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Contoh, air sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Air yang mengalir deras merupakan bentuk energi yang sangat besar. Energi yang sangat besar dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga bisa menghidupkan lampu di rumah-rumah warga. Jenis-jenis gerak benda jika benda dimasukkan ke dalam air. A. Terapung. Suatu benda dapat terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Atau dengan kata lain, gaya dorong benda ke bawah lebih kecil daripada gaya dorong benda ke atas. Contoh, seperti terlihat pada gambar, ketika kita memasukkan kayu ke dalam gelas berisi air, maka kayu akan mengapung di atas permukaan air. B. Melayang. Suatu benda dapat melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, atau dengan kata lain, gaya dorong benda ke bawah sama dengan gaya dorong benda ke atas. Contoh, seperti terlihat pada gambar, ketika kita memasukkan telur ayam ke dalam larutan air garam, maka telur akan melayang di tengah-tengah larutan air garam. C. Tenggelam. Suatu benda dapat tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Atau dengan kata lain, gaya dorong benda ke bawah
lebih besar daripada gaya dorong benda ke atas. Contoh, seperti terlihat pada gambar, ketika kita memasukkan uang logam ke dalam gelas berisi air, maka uang logam akan berada di dasar gelas. Poin ketiga, adapun manfaat gerak benda: 1. Mempermudah pekerjaan manusia. 2. Mempersingkat waktu tempuh. 3. Mempermudah memindahkan benda yang berat. Poin keempat, faktor yang mempengaruhi gerak benda. 1. Berat benda. Sebagai contoh, kita membandingkan antara kursi dan lemari. Kursi lebih mudah digerakkan karena kecil dan ringan, sedangkan lemari sulit digerakkan karena besar dan berat. Semakin ringan berat benda, maka semakin mudah benda tersebut digerakkan. Semakin berat benda, maka semakin sulit benda tersebut digerakkan. Faktor yang mempengaruhi gerak benda selanjutnya adalah luas permukaan benda. Kertas yang diremas memiliki permukaan yang kecil, sedangkan kertas yang utuh memiliki permukaan yang luas. Jika kedua kertas tersebut dijatuhkan pada saat yang sama, maka kertas yang diremas akan sampai ke bawah terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena semakin kecil permukaan benda, maka semakin kecil pula gaya geseknya dengan udara, sehingga gerak benda semakin cepat. Dan jika semakin luas permukaan benda, maka semakin besar pula gaya geseknya, sehingga gerak benda semakin lambat. Semakin luas permukaan benda, maka semakin lambat benda tersebut bergerak. Mudah atau sulitnya benda bergerak juga dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Sebagai contoh, kita membandingkan dua buah balok kayu dengan ukuran dan berat yang sama, namun bentuk permukaan bagian bawah balok kayu berbeda. Permukaan kasar dan permukaan halus. Jika diseluncurkan, balok kayu yang permukaannya halus akan bergerak lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan balok kayu yang permukaannya kasar. Dapat disimpulkan bahwa semakin halus permukaan benda, maka semakin cepat benda tersebut bergerak. Selain 3 faktor di atas, bentuk permukaan lintasan benda juga menjadi faktor yang mempengaruhi gerak benda. Semakin halus permukaan lintasan benda, maka semakin cepat benda bergerak. Permukaan lintasan yang halus akan mempermudah dan mempercepat pergerakan benda, sedangkan permukaan lintasan yang kasar akan mempersulit benda bergerak. Contoh, 2 buah balok kayu yang digerakkan secara bersamaan. Balok kayu A dengan permukaan lintasan yang kasar, sedangkan balok kayu B permukaan lintasan yang halus. Maka, balok kayu B akan lebih mudah dan lebih cepat bergerak. Dan faktor yang mempengaruhi gerak benda yang terakhir adalah bentuk benda. Benda dengan bentuk bulat dan lingkaran akan lebih cepat bergerak dibandingkan bentuk lainnya. Seperti terlihat pada gambar, anak yang mendorong bola akan lebih mudah bergerak dibandingkan anak yang mendorong kotak, karena permukaan bola yang bulat. Poin kelima, pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika kita menjentikkan kelereng, maka kelereng yang diam akan bergerak. 2. Benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika ayah mengendarai mobil, kemudian menginjak rem, sehingga mobil ayah perlahan-lahan akan berhenti. Ketiga, benda bergerak lebih cepat atau lambat. Contohnya, ketika mobil mogok didorong oleh 5 orang dewasa, akan lebih cepat bergerak, karena gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan jika didorong oleh 1 orang dewasa. 4. Benda berubah arah. Contohnya, ketika kamu dan temanmu bermain bola voli
atau badminton. Sekian materi tentang gerak benda. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam semangat!